Apa kabar? Masih sibuk lepas masker. Iya. Sehat Intan, apa kabar? Sehat dong. Iya. Untuk hari ini Kak Dias ya, bukan Kak Panji lagi. Kasihan jebretnya bosen pasti. Iya pastilah, jangan bosen-bosen lah. Mau siapapun yang ada di sini nggak boleh bosen karena kan kita dapat update terbaru terus dari Dewan Pandit Indonesia. Iya dong. Yo, Aku gak boleh bosen nih, apalagi sama aku Iya. gak boleh bosen ya. Iya Kan dong. biasanya udah mulai banyak yang nanya, nih sama Iya. mana, tapi belakangan ini enggak, karena udah mulai terbiasa. Udah mulai ya? Intan Bisa mana, karena Intan biasa. mana. Iya. Bisa karena biasa, bener kan? Bener. Bisa karena Katanya AC-nya Nesa belum bener-bener. Jadi Apanya? AC-nya AC-nya Nesa masih belum bener-bener. dibenerin. Jadi hari ini Intan terus pokoknya. Maksudnya AC-nya Nesa tuh gimana? Nesa AC-nya rusak. Jadi dia nggak masuk sini gara-gara AC-nya rusak. Kenapa dia benerin AC? Iya bener. Oh jadi Nesa host yang bisa benerin AC, Iya. kalau Intan host tambal ban. Betul. Tapi Kalau iya. Nesa nggak ada nambel, tapi biasanya yang nambel tuh yang lebih enak loh. Oh bener, apalagi tubeless. Iya. Karena lebih fleksibel kan kalau bisa nambel-nambel kan. Kalau nambel kan bisa di semua ban ya Tan ya. Iya Pokoknya dong. mana yang bocor ditambel iya, aja mana yang ya. bocor tambel, jadi Heeh. sedia layanan tambel ban. Ini yang bikin seru juga nih. Kita udah masuk ke minggu kedua gak berasa loh. Iya. Heeh. Kak Dias ngikutin terus gak sih semuanya? Jujur ada aja yang ketiduran ya tetap ya kalau yang jam 2 pagi gitu. Tapi kalau yang jam 11 gitu gue masih seger. Gitu, masih Iya. seger. Gue masih seger, masih semangat Aku nontonnya. tahu nih kenapa bisa seger dan juga semangat, terus berenergi karena pasti minum kopi Cola Kide kan? Betul. Iya, karena kopi Cola Kide ini adalah kopi susu khas Thailand Yap. yang enak dan makin nendang. Buat nemenin kita nonton Euro kan? Nih. Supaya semakin semangat. Gue minum dulu ya. Iya cobain. Biar semangat makin nendang. Pasti enak banget kan Yes. rasanya. Ini rasanya enak banget, bikin kita semangat, makin berenergi kalau nonton dan juga tuh. Seger banget sih, Seger seger kan? banget, seger dan Seger jadi kan? jadi makin semangat Makin malam hari ini. semangat, makin berenergi juga ya buat update tentang Euronya malam Yes, hari ini. jangan lupa juga jebretin yang lagi nonton biar semangat juga, pantengin tuh Instagramnya @kopiko_luckyd_id ya. Ini ada di bawah sini nih, set, nih dia nih, ini dia di sini ya. Karena setiap minggunya banyak banget hadiah yang dibagikan, jadi kalian harus ikutin terus keseruannya. Ingat Iya. ya, hanya harus 3 tuh, ikutin. nendang ya, makin Hanya 3, nendang. udah hafal kan semuanya. Jangan lupa follow Instagramnya terus ikutin semua keseruan-keseruannya. Dan tenang aja juga untuk Jebret Team, nanti kita punya agen dari Jebret Team yang sudah tersebar di 11 kota dari 11 negara penyelenggara Euro 2020 ya Tan? Iya, ada juga yang hari ini ada dari Belanda juga ya. Nanti kita bakalan langsung update langsung. Kita Betul. nge-zoom langsung ya sama dia ya. Akan ngobrol langsung ya. Makanya kalau kamu nih punya kesempatan lo sebenarnya waktu itu dibuka tuh lo di negara mana dari 11 kota itu bisa jadi agennya Sebenarnya Jebret aku, Team. aku nawarin diri ada agen Jebret Team. Tapi Di sayangnya mana? aku ada di Gunung Putri. Di sana nggak ada ya? Ada sih, tapi antar warga ya itu ya. Oke, nanti ya kita akan ngobrol-ngobrol sama teman kita dari Belanda, ada Tito ya, Tito Sianipar yang akan ngobrol barengan kita Tapi di kalau mau sana. nonton lengkapnya juga ada di Jebretadion. Jebretadion, Yes, oke. bisa. Nah tapi sekarang kita juga mau lihat ya ada Ya. Jebretadion dari Tito. Ini dia. She will put the Take my nose. in my nose. My first time. Actually, this is my first time. Hai semua, akhirnya ini baru nyampe di Arena Amsterdam. Wah, nggak kerasa season 2 akan kita akhiri malam hari ini. Aku hancur pusing kepalaku. Jadi di mana kurangku? Kan ada kocak sama lucu gitu. Kenapa harus ngocol? Ngocol gitu. Aneh. Evan Dimas. Iya Mae. Malam ini memang temanya bagi-bagi rezeki aja nih. Ini kayak malam takbiran yang kelihatannya ya. Terima kasih banyak Bang Valen, terima kasih Api, Bang Popon, Viko, Eka.
Mudah-mudahan ada lagi season selanjutnya. Sampai ketemu di Stand Up Olahraga season 3. Stand Up Olahraga. Yes, itu dia ya. Ada 2 program dari Jebret Media, ada Jebret Tadion dan juga ada Stand Up Olahraga. Bisa kalian cek langsung di akun YouTube kita. Tadi juga bisa kita lihat ada Eka, ada juga Viko tuh ya. Ini di hari ini juga kalau Jebret Tadion tadi mau ngeliat kan bisa nostalgia dikit dengan program-program Jebret Media yang dulu-dulu tuh. Nah sekarang di sebelah gue sudah ada Pundit Lama Rasa Baru kalau di sini tulisnya ya. Ada Mas Yuke, apa kabar Mas Yuke? Halo, baik. Yes, dan juga ada Coach Justin. Halo Coach Justin. Hola. Sehat ya Coach Justin ya. Sehat. Sudah ngobrol di sini pas banget, tepat banget momennya di mana Italia baru lolos ke 16 besar. Yang menjadi tim pertama di Euro 2020 ini yang lolos ke 16 besar. Semalam menang dengan skor yang sama dengan pertandingan pertama yaitu 3-0 juga. Wah ini nih pengen ngobrol langsung. Ke Mas Yuke dulu deh, gue pengen tahu ya ngelihat revolusinya Italia di bawah Mancini nih. Gimana nih 2 kali kemenangan, golnya banyak lebih dari 2 dan juga tanpa kebobolan. Mas Yuke gimana ngelihatnya? Silakan. Ya, sebenarnya dari pertandingan pertama ketika mereka lawan Turki ya. Yes, Turki. Itu kelihatan memang ada perubahan signifikan dari cara mainnya Italia. Nggak seperti biasanya yang lebih orientasi defensif, tapi Ya. kali ini dia lebih inisiatif untuk offense. Itu satu terobosan yang menurut gue terbilang fenomenal lah untuk tim sekelas Italia yang Ya. dari dulu kan stigmanya tim Bertahan terus. Dan dari permainan pun juga lebih atraktif, lebih mengalir, lebih menghibur, pemain-pemain juga lebih segar ya. Yes. Walaupun ada beberapa pemain senior juga seperti Chiellini, Bonucci yang masih diselipkan, tapi dari tengah ke depan tuh muka-muka segar dan ini tentu sangat menjanjikan buat menurut gue sih Italia. Coach Justin setuju gak dengan 2 kemenangan ini berarti Italia lebih pede nih ke depan Gue nih? sih nggak heran karena gue juga bilang di beberapa media sebelum satu bola ditendang ya di Ya, Euro, gue ya. bilang tanya di RCTI favorit gue siapa, gue bilang Itali. Oke. Karena gue nonton mereka di kualifikasi Piala Dunia di mana satu grup sama Belanda dan ini bukan Itali yang Dulu. Kita kenal sebelumnya. yang kita kenal Kita kenal sebelumnya. Ini sebelumnya, benar-benar very fresh. Dan yang gue pengen tahu itu ada akun haters bilang kalau Coach Justin pegang begitu mending pegang lawannya. Makanya gue harap lu konsekuen, lu jangan pegang Itali, pegang lawannya, biar lu pada bangkrut semua. Tapi 2 kemenangan ini berarti udah bisa lo prediksi dan emang harapannya Mancini tuh sebegini gedenya dengan tanpa kebobolan atau kok langsung bisa sepadu ini. Ya gitu, Coach. emang begini Emang begini mainnya berarti ya? Karena ini bukan di Euro aja, sebelum-sebelumnya sudah begini. Mereka Oke. kan 27 kali nggak terkalahkan. Itu bukan jatuh dari langit, bukan kebetulan. Dan siapa sih pemain bintangnya? Ya. Iya kan nggak ada juga. Nggak ada yang Nggak ada yang bener-bener top. Ya. Kayak dulu lah, dulu ada Pirlo lah, Totti. Del Piero lah, Totti dan lain-lain. Kalau sekarang kan nggak ada. Sekarang namanya juga dengar. Tapi as a team bener-bener cara main mereka itu sebenarnya simple. Ya. Manfaatkan ruang yang ada. Ya salah satu yang bisa menarik perhatian juga di pertandingan semalam adalah Locatelli. Locatelli. Yes, Locatelli ini 2 gol. Dia dari gol pertamanya bagus, gol keduanya bagus, dua-duanya juga kecerdikannya dia nih. Nah, gimana ngelihat Locatelli ini di Itali? Udah pindah ya dari Milan ya? Iya, dipinjam. Gimana Gol nih? dia. Iya, dipinjemin ke Sassuolo. Donnarumma juga udah dilepas sekarang jadi peran-peran penting di Italia. Betul. Ini apa namanya istilahnya pemain bintang yang tidak diinginkan sebetulnya. Wah, Karena orang iya. kan tidak mengira bahwa pemain ini akan Bersinar bisa ini. kemudian mendapatkan spotlight ya. Iya. Dan luar biasa ini bisa jadi habis Euro ini bakal banyak diperebutkan tim-tim besar ya. Ya, bahkan pinternya Locatelli lagi pada saat press con ikut-ikutan Cristiano Ronaldo ya, memindahkan minuman soda. Jadi kan makin besar lagi beritanya ke dia. Tapi dia emang apa sih emang diprediksi segede itu gak sih? Enggak diprediksi dari awal. Enggak diprediksi segede itu Locatelli. Sama sekali nggak akan terlihat. Dia tuh beruntung Verratti cedera. Oke, benar. Dan di match pertama, justru di match pertama pada saat menang lawan 3-0 Turki. Dia salah satu yang nggak begitu, yang agak kurang. Bukan jelek, tapi yang Biasa lebih aja. bagus dia yang biasa aja. Di match kedua dia lebih dominan tampil. Kayaknya habis ditampol sama Mancini. Bahwa dia harus memposisikan diri di area lebih berbahaya. Dan berhasil. Iya. Tapi kalau ngobrolin tentang Italia ya kemarin ini Locatelli, akankah bisa konsisten pemain ini Bung Yuke?
Iya, main Coba. bola ini kan unit ya, main bola ini tim ya. Dan gue lihat tim ini memang diciptakan untuk permainan kolektif. Jadi kalau jadi dia nggak bisa sendirian nih, dia harus tergantung Jorginho dan sekelilingnya. Dan sekelilingnya. Tapi pemain ini termasuk gelandang oportunis ya, dia bisa ada di setiap lini. Maksudnya kalau istilah sepak bola tuh ada rani, ruang antar lini. Nah, dia yang bisa tiba-tiba dia muncul. Selalu ada jadinya. Selalu ada. Di match pertama nggak begitu. Iya. Siapa yang perannya waktu itu harusnya? Gue rasa mereka semua negara ya, habis pertandingan mereka menganalisa pertandingan. Evaluasi dengan pertandingan pertama. Lewat video kan, dilihat. Nah di sini lu harusnya lebih masuk. Dan nampaknya dia belajar dari kesalahan. Iya. Sebenarnya bukan kesalahan, tapi inilah sepak bola. Dia beruntung bisa bermain sebagai starter karena Verratti cedera. Bener, dengan gak ada pemain bintang yang tadi Coach Yasin sama Mas Yuke bilang, yang gak ada terlalu bintang lah, gak terlalu superstar. Itu yang bikin Italia lebih padu di tahun ini kali ya? Itu enggak, ya itu juga tugas pelatih ya. Di sinilah peran pelatih. Gue lihat Italia ini sama kayak timnas Belanda. Oke. Timnas Belanda siapa bintangnya? Ya, Van Dijk gak Van Dijk main. lagi cedera. Cedera, Iya kan? iya. De Jong mungkin. Cuman nggak ada lagi juga. Wijnaldum kali. Wijnaldum. Wijnaldum kan bagus. Bagus. Nggak bisa bilang top Tapi juga. bukan superstar ya? Iya, disitulah peran pelatih sangat penting. Dan Mancini jelas-jelas, dan ini bukan kebetulan karena dia sudah 2 tahun pegang ya kalau nggak salah. Betul. 2 tahun lebih dia sudah membuktikan bahwa gaya bermain seperti ini itu cocok. Makanya yang gue pertanyakan kemarin gue bilang di Twitter. Iya. Kok nggak ada klub Italia yang main kayak begini? Klub Italia nggak ada, negara Nggak jadi ada klub yang Italia main nggak kayak ada. begini. Padahal dia sudah 2,5 hampir 3 tahun pegang Italia tapi nggak kelihatan gitu loh. Idealnya Di kan klub. kalau timnas itu kan menjadi anutan, menjadi panduan. Iya. Dari klub-klubnya yang main di liganya ya. Termasuk pola apa yang dipakai. Iya, betul. Klub ini semua menjadi feeder. Sehingga pemain-pemain timnas yang diinginkan oleh pelatih tim nasional itu sesuai dengan skema yang dia mainkan di timnas. Jadi udah tinggal diterapkan Iya, aja. kayak misalnya Spanyol 4-3-3, di atasnya 4-3-3 juga. Jadi ini feedernya cocok gitu loh. Jadi pelatih nyari pemainnya sesuai dengan karakter dari filosofi mainnya. Beda sama Indonesia ya. Itu ntar bahas di Dem Dakri ya. Itu ntar di Dem Kayak Dakri. pas Spanyol juara dunia kan ngikutin tiki-takanya Barca. Betul, karena banyak pemain Barcelona. 8 pemain Barca dan jadi juara dunia. Iya. Cuman ya. Ya Italia kenapa klubnya nggak ada yang kayak Italia sekarang? Atau mungkin setelah ini dengan Italia gini dan berhasil, makanya nanti diterapin di klubnya Semoga, masing-masing. Karena Serie A itu lagi ngedrop banget. Ya jangan dengan permainan kayak gini kan jadi lebih impresif lagi. Ya. Tapi kemarin di tengah pertandingan Chiellini cedera, ditarik keluar. Nah pertandingan-pertandingan berikutnya kan oke lah udah lolos gitu ya. Tapi kan nanti udah gak penting lagi, tapi nanti pas masuk 16 besar, 8 besar, kalau emang bisa jauh, apakah ini jadi salah satu kelemahannya Italia? Karena Chiellini kan pemimpin di dalam skuad. Mas Yuke gimana ngeliatnya? Iya, pasti sedikit banyak akan mempunyai pengaruh ya. Pertama untuk soliditas di pertahanan kan. Karena Chiellini ini pemain yang udah sangat lama di tim nasional. Yes, setuju. Bersama Bonucci dulu malah ada Barzagli itu kan. Bahkan dulu ada eranya ketika timnas Italia dikuasai oleh mayoritas pemain Juventus. Iya, paling backnya tuh waktu itu ya. Iya, semua backnya. Bonucci, Chiellini, Barzagli. Iya, Bonucci. Ya, Bahkan terus waktu pas mereka juara dunia tahun 2006, itu 7 pemain Juventus di tim nasional Italia. wow, oke. Sampai apa namanya Zambrotta, Ya. terus Buffon, Camoranesi. Sambrota itu pemain Barca. Pada saat itu. terus Nah, Mas Yuke. tentu ini mesti ada apa ya perubahan taktik yang signifikan, terutama di lini pertahanan ya. Memang kita harus akui, kalau gue bilang Italia belum ketemu lawan yang super juga. Iya. Dan jadi mungkin Chiellini belum terlalu terekspos ya. Sekarang nggak ada Chiellini, Kelemahannya belum terlalu terekspos. Berarti nggak ada Chiellini ini jadi peluang besar buat tim lain buat ngalahin Italia? Gue bilang tidak. besok masih lawan siapa? Wales ya? Besok lawan Wales. Gini. Ini tim kan permainan tim antara 11 pemain. Yes. Bahwa satu pemain bisa berpengaruh, iya. Asumsi mereka jebol 2 gol lah, asumsi. Tapi kalau mereka cetak 3 gol kan Tetap they still menang. win the game. Iya. Kan Sama sesimpel itu. kayak Belanda tuh kemarin ya. Iya, kegolan 2 tapi bisa golin 3. Jadi bahwa tim ini ada seandainya Chiellini nggak main terus penggantinya nggak ada Tolo ya atau siap ada berapa lah. Kalau sana tidak terlalu bagus, oke lah kebobolan. Tapi depannya kalau bisa golin depannya banyak. tetap kayak gitu, mereka tetap lolos. Hanya orang lupa, yang jadi juara Euro bukan yang terbaik, bukan yang terhebat, yang paling konsisten. Iya menang, betul. Karena Konsisten in menang. this case, lu bisa ugly win kayak Portugal 4 tahun yang lalu. Yunani mungkin 2004. Iya, Yunani, Denmark. Iya. Nah,
ini harus dijaga karena pressure-nya ini kan udah ke Itali. Ya. Sekarang pressure itu ke Itali sama Prancis. Oke. Ya kan? Iya. Bahwa mereka yang bermain bagus, hebat, dan efektif, efisien, dan lain-lain. Bisa nggak seterusnya? Konsisten di satu Seperti turnamen. yang Juke bilang, 3 grup ini kan nggak berat semua. Iya. Sama kayak tim Belanda kan nggak berat semua. Jadi kalau mereka sebenarnya ada bagusnya, mereka meningkatkan percaya diri di grup ini. Oke? Pada saat mereka lolos ketemu tim yang agak berat lah contoh, bisa nggak? Belum tentu juga. Nah, jadi kalau lawan Wales besok ini nih, nanti ya di pertandingan selanjutnya, pertandingan 3-nya Italia lawan Wales, apakah Mancini akan merotasi besar-besaran karena udah lolos atau mempertahankan skuad ini supaya nanti pada saat di 16 besar atau 8 besar ketemu tim yang gede tetap bisa jaga konsistensi permainan ya? Kalau gue sih, setengahnya gue rotasi. Setengahnya dirotasi. Ini nih prediksinya ini kemarin pada saat lawan Swiss kemarin nih. Yang jelas, yang tuir-tuir kayak Immobile, Bonucci, Insigne itu gue ganti. Karena Belotti juga ada kesempatan ya bisa jadi. Maksudnya kelihatannya gimana? Nanti lawan Wales akan banyak rotasi juga ya? Iya, untuk menjaga kebugaran dan menghindari resiko cedera pemain utama. Tapi jangan semua juga yang Aku rasa ada beberapa lini yang pasti akan dia lepas ke layer 2 ya. Nah, tapi yang jadi menarik kalau misalkan saat Italia lolos, taruhlah jadi juara grup gitu ya. Itu bisa kesempatan ketemunya kan lumayan besar nih, ketemu dengan Austria bisa, Ukraina bisa karena masih berpeluang. Bahkan bisa ketemu Belanda, Coach. Ini yang seru nih, ya kan. Jadi masih bisa kemungkinan ketemunya tuh banyak kemungkinan. Salah satunya sih memang ya gue sih berharap langsung ketemu Belanda ya. Kalau Belanda runner up bisa ketemu Belanda. Yes. Kalau lawan Austria atau Ukraina itu mungkin lebih gampang ya buat Italia pasti ya. Tapi kalau lawan Belanda gimana tuh? Terakhir mereka seri di Italia loh. Belanda seri di Italia dan Belanda bermain lebih karena Belanda bermain itu pertama kali eksperimen dengan 3 center back. Sebelumnya main di Belanda, kualifikasi main di Belanda main dengan 2 center back, diobok-obok Belanda. Oke. Italia menang, dirubah sama Frank Broek main 3 back, di situ Italia kesulitan. 1-1 seri. 0-0. Maksudnya gimana ngeliatnya? Peluangnya ketemu Belanda nggak? Atau Belanda lolos jadi juara grup juga jadi nggak ketemu? Masih terlalu dini ya kalau kita mengasumsikan Belanda bisa runner up gitu. Kayaknya susah ya. Kayaknya konyol gitu, runner up konyol lah. Iyalah. Jangan sampai nanti akan Belanda jadi, peringkat 3 lah ya. akan jadi final kebagian nantinya. Nanti malam. Nanti malam. Tonton Om siaran. Opa. Om siaran Belanda lawan Austria. Iya. Siapa tahu Belanda peringkat 3 terbaik ya. Portugal kan jadi juara gara-gara peringkat 3 terbaik. Nih kita lihat ya jadwal hari ini kan ada Ukraina lawan Makedonia Utara. Denmark lawan Belgia dan juga Belanda lawan Austria. Pengen tahu sih kalau misalkan ya kita lagi di sini pengennya nih ya, gue sih pertandingannya tetap seru. Tapi kan so far belum ada kejutan-kejutan. Coach di grupnya Belanda nanti kira-kira akan ada kejutan karena pertandingan pertama cukup deg-degan nih buat Belanda. Yang kejutan untuk gue itu Inggris menang 1-0. Itu kejutan harusnya lebih gitu. Harusnya Inggris kalah. Tim Katro ya. Harusnya Inggris kalah. Bagus Coach. Apa? Bagus mainnya tapi. Katro. Kan gue bilang overrated semua. Intan mau kesini dulu nih kasih informasi dulu sebelum kita ngebahas yang lain dulu nih. Bener yang lu bilang nggak ada kejutan. Belum ada kejutan kan? Iya. Oke. Intan gimana Tan? Nah, kalau Inggris nggak ada kejutan, kita punya kejutan dari Belanda nih. Yes. Ada rekan kita yang bakalan kita coba zoom ya, tapi kita lihat dulu yuk kayak apa nih nanti laporannya. Ini dia. Yes. Iya, kita udah terhubung sama Tito Sianipar. Tito, apa kabar? Tito, di-unmute boleh. Halo semuanya, kabar baik di sini. Coach, kalau nyapa apa kabar dalam bahasa Belanda gimana Coach? Halo Tito, halo Skut. Dui. Coba ngerti dui. Ini requestnya nih Tito maunya nge-zoom sama coach juga katanya. Oh iya, karena seperbelandaan ya, seperbelandaan. Bokap gue di Belanda ya kayak begitu. Oh. Gue ngelihat gue langsung inget persis mirip begitu, terus ada bendera-bendera. Pokoknya kalau Belanda main selalu
satu jalanan. Ya. Di dekor-dekor gitu ya? Kayak gitu, iya. Kalau Tito gimana di sana? Iya, silakan Itu Tok. kayaknya seru banget ada dekor-dekor gitu ya? Betul kata Coach Justin. Jadi ini kayak tradisi di sini. Setiap tim Belanda bermain terlibat di turnamen besar. Ya. Warga di sini rata-rata bikin semacam ini hiasan terkait tim nasional mereka, terutama orange. Dan mereka melakukan juga misalnya untuk Christmas, tapi itu lain konteks. Untuk konteks olahraga, mereka biasanya akan melakukan ini menghias daerah mereka seperti ini. Saya kini berada di daerah Duindorp di Den Haag. Warga di sini sepertinya kolekan, kumpulkan uang bersama untuk menghias dekorasi wilayah mereka. Iya. Oke. Wow, keren Kok banget kita ya. nggak pernah kayak gini gue ngerasa ya? Iya. Kita masing-masing ya. Kita masing-masing, tapi Belanda kan emang selalu Itu nggak high kolekan, kan. bercanda dia itu masing-masing. Oh, keren beneran kolekan. Maksudnya ini menjelang antara Belanda lawan Austria, warga di sana gimana? Antusias kah? Apakah akan diajakan nobar-nobar atau boleh ajak ngobrol tuh warga Belanda yang lagi ada di belakang situ tuh, Akam sih, boleh? Betul, bersama saya sudah hadir Rick, salah satu warga di sini yang punya rumah persis depan saya di sini. Oh, oke. tetangga. Coba tanyain gimana pertandingan antara nanti Belanda lawan Austria, antusiasnya. Hallo, apa kabar? Wah, bisa bahasa Oh, Indonesia, Coach. Coach, tanya Coach. Coach. Hallo Rick, Hallo. mag ik je een vraagje stellen? Ja, dat mag. Wat verwacht je van de wedstrijd vanavond? Ik denk dat Nederland gaat winnen met 2-0. Waarom? Nou, Nederland is beter. Nah, Alleen beter. Iya, Coach. Ja, Arti en Oke. Matthijs de Ligt is terug in het Ja, team. oké. Maar jullie But there is team something doet het toch interesting goed? from Rick. I have asked him before, guys, Ya. that he only believed that Netherlands, as far as they can, is only quarterfinal. Yeah, I think. Yes, I think. Kenapa? I don't Kenapa? hope. I hope they get champion, but I think they not go further than the quarterfinals. Oke, tadi kalau yang dijelasin sama Rick apa, Coach? Jadi Rick ini bilang, gue tanya bagaimana harapan buat ntar malam. Dia bilang, Rick bilang, dia kira Belanda akan menang 2-0. Tapi jujur ya, satu Belanda sebelum satu bola ini ditendang, itu nggak optimis. Termasuk gue. Jadi nggak ada harapan. Iya kan, nggak ada harapan karena ya pelatih Klote Frank de Boer itu yang tiba-tiba main ke 3 back dan lain-lain. Itu benar-benar satu Belanda itu nggak optimis. Iya. Syukur-syukur lolos. Tok, coba pengen ditanyain juga Mas Tito, lawan nanti apakah antusiasnya so far di penyisian ini masih nonton di kafe-kafe atau nobar di rumah, atau memang keinginan ke stadionnya itu besar dari warga Belanda tapi masih ada pembatasan kerumunan? Nah, untuk konteks sendiri saya udah nanya tadi, dia sebenarnya tidak ada berencana ke stadion, tapi cuma nonton di sini bersama warga sekitar. Kemudian ada juga daerah lain di Den Haag ini namanya Laak Distrik. Mereka melakukan nobar sama kayak di Indonesia. Mereka bikin big screen depan taman rumah-rumah warga, kemudian nobar bersama di situ. Kreatif ya? Seperti itu. Kalau kapasitas stadionnya di sana sendiri Dibatasin nggak sih? Amsterdam dibatasi, jadi kalau nggak salah cuma boleh 16.000. 16.000. Oke. Yes. Cuma sepertiga dari kapasitasnya. kapasitas. Total Rick, ik 16.000. vraag je, waarom hebben jullie daar geen masker op? Mondkapje. Is het al... Nee, nog niet. Officieel, ja, buiten mag je zonder mondkapje. En vanaf 26 juni wordt het overal, mag je overal zonder mondkapje lopen. Oke. Alleen in de supermarkt, nog. Oke. Apa Coach katanya Coach? Nggak, gue tanya kenapa nggak pakai masker. Dia Yes, bilang belum official, tapi tanggal 26 Juli baru semua boleh bebas. Sekarang masuk supermarket baru harus pakai. Masuk ini. Betul. Iya, Kewajiban iya. masker di sini cuma untuk indoor. Iya. Jadi outdoor seperti ini masker bebas. Masker bebas udah masuk. bebas. Masuk ke sini ini ya Coach Albert Heijn ya Coach. Albert Heijn. Coach. Albert Heijn. Gini-gini gue pernah ke Belanda. Oke. Kita mau ke Belanda batal ya Coach gara-gara COVID. Tok, prediksi dari teman-teman di Belanda tadi 2-0 ya bilangnya di sana ya. Prediksi Rick seperti itu ya, 2-0 tonight. Ja. Netherlands against Austria. 2-0, ja. You are underestimating 2-0. 2-0. Yang golin siapa yang golin? Mas Tito who tanya. will score, you think? Memphis en Weghorst scoort. Depay dan Weghorst. Weghorst. Depay sama Ja. Weghorst. Weghorst kirain. Weghorst.
kirain Van Nistelrooy. 1-0 en Memphis 2-0. Memphis Depay, oke. Rix, thank you. Yes, you're welcome. Yes, apa bahasa Belandanya thank you coach? Lupa saya. Dankjewel. Dankjewel. Terima kasih. Dankjewel. Tito thank you Terima juga. kasih Tito, makasih banyak. Thank Seru you. banget ya Salam sama sehat Bang. semuanya. Bye. Jebret mania. Mudah-mudahan Kita tim. Mudah-mudahan apa nih kita doain Belanda menang ya. Yes, biar doain senang semuanya menang. deh. Biar coach senang, Tito senang. Harus semuanya menang, senang. kalau nggak menang gua habisin itu Frank de Boer. Dan Seru banget ya, seru banget seru banget. Seru Ya. banget. Nah, buat Jebret Tim jangan lupa follow ya Instagramnya G-Force, Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Cek-cek di sana ada keseruan apa aja, ada hadiah-hadiah apa aja. Karena sering banget bagi-bagi hadiah kan ya Dias ya. Yes. Nah, sekarang Dias, Koci sama Om Yuke silakan dilanjutin lagi debatnya. terima kasih Intan. Thank you dong. Yes, itu tadi ya laporannya dari Tito Sianipar tuh sudah memberikan dari Belanda. Den Haag ya, kalau Coach Justin di mana Coach? Di sana? Utrecht. Utrecht. Oh, saya pernah ke Amsterdam, enak banget emang Belanda ya. Tapi Utrecht is een stadje, daar gebeurt van alles wat het moois van allemaal in het hartje van ons land. Hey, kalau udah nyanyi gini udah menang nih biasanya. Oke, kita juga tadi thank you banget ya. Kalau tadi karena udah terlanjur kita bahas Belanda, padahal nanti juga akan ada Belgia lawan Denmark, terus ada Makedonia lawan juga Ukraina. Tapi kita pengen bahas Belanda lebih dalam lagi. Ya masih diungguli, ya Belanda masih diunggulin. Tapi kita pengen tahu coach, kenapa sampai banyak orang berpendapat Belanda nggak akan jauh ya di. Tadi dibilang perempat final ya? Iya sampai perempat final Ya, di itu Euro juga, kali ini. betul. Apa faktornya Ya apa? karena itu, jadi lu harus tahu bahwa fucking Frank de Boer ini kan mantan pemain Ajax. Ini kepala batu. Ada beberapa pemain yang harusnya ikut dia nggak bawa. Terus gaya bermain Belanda kan lekat dengan 4-3-3. Iya, dari dulu ya. Tiba-tiba dirubah. Bahkan gue tiap hari nonton TV Belanda ya. Ya. Ada talk show dengan Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, bahkan Theo Jansen, Kenneth Perez yang dulu-dulu pemain dia bilang, lu kalau main 3 center back, oke, lawan tim sekelas Itali, Prancis, Jerman. Ini lawannya cuma Ukraina, Makedonia sama Austria. Kok tetap pakai 3 back? Kok pakai tetap 3 back? Tapi harus dikatakan bahwa di match pertama itu dibungkam semua karena Belanda main bagus. Main bagus dan menang. Iya. Dan menang. Kalau masuknya ngeliatnya gimana? Tapi sebenarnya itu anti teori ya. Kalau mereka lawan tim-tim kecil yang tadi lu, tim-tim kecil Ya tadi lu tim-tim di bawah sebutin mereka ya. lah harusnya. Memang nggak perlu pakai banyak back kan coach. Lebih baik mereka ofensif kan. Iya, cuman lu harus lihat juga bahwa sebenarnya pemain kayak Timber sama Blind itu kemarin berkali-kali membantu serangan, sama kayak Chiellini di Italia. Jadi pada saat lawan agak mundur dikit, mereka berani masuk dan itu sebuah plus point. Daley Blind dulu kan kiri kanan belakang, kiri kanan belakang. Sekarang lebih maju. Sekarang enggak, sekarang berani lebih maju. Berarti ini ada ketakutannya pelatih ya dengan Enggak, masang maksud gue tadi berarti dengan dia pakai 3 back lawan tim-tim yang di bawah mereka itu beralasan dong, berarti dong. Enggak, dia tidak mau gini. Dia itu baru 2 match, friendly match, di mana lawan Scotland jelek, lawan Georgia lebih bagus pakai 3 back. Jadi dia ingin biasakan. Sebenarnya kritikan dari Van der Vaart dan Sneijder dan teman-temannya itu masuk akal. Tapi dari sisinya pelatih juga masuk akal. Karena justru lawan tim lemah ini, lu harus biasakan main 3 back. Nanti ketemu tim besar nggak ada alasan lagi. Karena udah terbiasa dengan 3 back. Tapi gini ya menurut gue, ini kan atmosfer turnamen ya. Harus sedikit mungkin membuat eksperimen. Ngeri lu bro. Kalau turnamen kan lu harus menang, harus terus pick terus loh. Betul. Jadi kalau singkat lagi turnamennya kalau singkat. dia katakan ini bagian dari eksperimen dia di awal, gue bilang agak konyol sih. Ntar dia balik lagi ke 4-4-3, dia lupa lagi cara mainnya. Lagi dengan 3 back. Bukan eksperimen ya, tapi lebih terbiasa. Oke. Dan Ukraina itu nggak sejelek yang orang pikir loh. Kalau gue nonton Rusia, nonton Ukraina masih satu level di atas Rusia. Oke. Jauh lebih bagus daripada Rusia yang 2 kali gue nonton, itu benar-benar ancur-ancuran itu tim. Oke. Nah, untuk membiasakan, dan kalau seandainya asumsi aja lawan Austria nanti main jelek, nggak jalan sama sekali. Babak kedua masih bisa masukin Berghuis,
tarik Daley Blind, Jadi main balik lagi. 4-3-3. Main 4-3-3 lagi. Iya. Jadi strategi itu masih sangat fleksibel. Masih bisa, masih bisa. Tapi satu hal penting juga nih yang kemarin belum kelihatan itu Depay. Depay kan juga sangat penting dari kualifikasi sampai dengan Iya. sekarang, makanya jadi salah satu sosok yang paling penting di timnas Belanda. Kenapa coach? Faktornya apa dia belum terlalu kelihatan? Apa tekanannya ke dia terlalu besar? Dia itu jujur ke media, dia nggak begitu nyaman dengan taktiknya dengan dulu. taktik ini. Dia lebih suka main 4-3-3 di mana dia sebagai striker, Ya. ada sayap kiri, ada sayap kanan. Ada supportnya. Dia sih. free roll. Nah, sekarang dia diberikan free roll tapi dengan Weghorst. Weghorst sebagai real striker bisa kuat dengan bola atas tapi juga mantul. Oke. Nah, di sini bukan dia nggak suka, dia selalu bilang, ya gue selalu memberikan yang terbaik. Di posisi Iya, manapun. tapi kalau ditanya gue pilih mana, gue pilih 4-3-3. Oke. Nah kalau lihat peran Depay sekarang itu bagus. Jadi kontribusinya itu besar walaupun tidak cetak gol. Mas Yuki gimana ngeliatnya Depay? Iya, ini kan sebenarnya udah pemain yang udah lama ya di timnas Lama, Belanda lama. sebenarnya kan. Dan memang nggak ada banyak pilihan lagi kalau di depan tuh tinggal memanfaatkan pengalaman, kemudian ketajaman. Dan gue pikir Depay hanya perlu beberapa game lagi ya untuk bisa dapetin sentuhan. Kalau lolos terus. Iya dong. Tadi prediksinya aja sampai perempat final doang. Coach. Justru biarin mereka ketawa. Nanti gue 4 tahun yang ketawa. Kita lihat tapi lawan Austria nih jadi satu laga yang penting juga karena Austria di pertandingan pertama wow gitu ya bisa menang dengan skor yang meyakinkan juga. Lawannya siapa? Ya lawannya di bawah. Ini formasinya sama sama Belanda ya? Formasinya Pakai 3 back juga dia. prediksi. Lawannya siapa? Makedonia Utara itu umurnya udah baru berapa tahun itu negara? Bahkan ada yang bilang kok Pandev main di Makedonia. Emang orang situ gitu ya. Tapi mereka nggak bisa dianggap remeh juga coach dengan apa ya permainan yang bareng-barengnya kompak banget dari Austria nih. Akankah menyulitkan Belanda? Karena kemarin 2 gol loh kebobolan Belanda di pertandingan pertama. Tapi kan kelemahannya udah kelihatan gitu, Austria bisa menganalisa. Gimana? Masukin dulu deh ngelihat Austria nih. Apa dari berbagai sisi gue lihat sih nggak ada alasan Austria bisa ngalahin Belanda ya. Iya, sama. Gue juga. Lu dari materi pemain, dari pengalaman, terus Dari strategi. Masih di bawah Belanda ya? Iya, masih jauh sih. Gue juga lihat gitu, cuman ya sekali lagi ini kan football match. Tapi kalau Belanda semua bermain bagus, semua sesuai dengan formnya, nggak ada alasan. At least kayak pertandingan pertama deh gitu ya, walaupun kebobolan. Bahkan lebih bagus. Lebih bagus kalau kebobolan 2 yang penting. Karena kalau lu lihat serangan dari Ukraina, itu lebih bagus daripada Austria. Switchingnya Ukraina dari kiri ke itu keren banget. Dan feeling gue Ukraina sama Belanda yang lolos. Oke, Ukraina sama Belanda akan lolos nih. Kita lihat ya dari grupnya. Prediksi coba pengen tahu Belanda berapa? Lawan Austria 2-0. 2-0. Coach? 4-1. 4-1, oke. Oh, dia prediksi pasti ada Belanda kebobolan ya? Iya, ada Belanda kebobolan, tetap. Selalu kebobolan. Iya, 4-1 untuk Austria ya, Coach. Austria. Gak usah baik cincong, ntar malam pasang. 4-1 Austria. Kita selesaikan. Ntar malam pasang. Kita selesaikan di lapangan tenis aja kalau mau ke Justin kita. Oke, itu ya. Tapi sebelum laga Belanda laga Belanda ada Belgia yang akan ketemu Denmark. Belgia masih terlalu tangguh untuk Denmark ya, apalagi Denmark dengan kehilangannya Eriksen kemarin gitu ya. Ini tim juga dengan hitungannya tanda kutip bintang 5 lah isinya pemain-pemainnya. Gimana ngelihat Belgia? Hazard cedera ya? Nggak ada ya? Iya, gimana nih? Masukin dulu deh. Belgia lawan Denmark, gimana Belgia? Iya, kalau lihat dari materi pemain sih dengan tadi komposisi itu harusnya Belgia yang di atas angin ya, maksudnya yang diunggulkan ya. Tapi kita nggak tahu Belgia ini timnas multiras gue rasa banget gitu loh. Kayak Prancisnya versi lain lah gitu. Cuma bedanya kalau Prancis kan emang chemistry-nya udah dapet. Kalau Belgia tuh chemistry-nya kalau di klub. Kalau main di klub lebih bagus. Betul. Bertahun-tahun diunggulin tapi segitu aja bertahun-tahun. Betul. Kalau Justin lihatnya gimana Belgia? Sepakat gak sama yang Mas Uke bilang tuh? Permainan individu mah bagus di klub masing-masing, tapi kalau udah di negara di Belgia kurang padu. Iya. Kayak bener. Iya. Tapi kemarin menang besar loh di pertandingan pertama. Lu menang besar, lu harus lihat lawannya siapa. Oke. Ini lawan Denmark gimana? Kemarin menang lawan siapa? Di pertandingan pertama lawan Turki. Bukan dong. Lawan mana sih dia? lawan Belanda. Bentar coba lihat. Ya coba kita lihat. Oke, terus ini nanti gimana berarti coach pertandingan lawan Denmark? Lawan
Silakan, lawan Denmark gimana dia? Gue bilang Denmark udah selesai. Karena kasus Eriksen ini adalah pukulan mental yang luar biasa yang tidak bisa diatasi oleh tim Denmark dalam waktu dekat. Gue bilang Denmark ini tutup buku. Lawan Rusia kemarin. Rusia 3-0. Ya, Rusia itu. Ya tadi yang lu bilang Rusia itu Ukraina, banget. bagusan Ukraina. Jauh. Rusia itu, gue nonton Rusia sama Finland kemarin, gue sampai bilang, kalau kalian mau nonton dua tim tarkam level Eropa, ya match ini. Tapi menang. Itu Rusia hancur-hancuran bener. Sekali-sekali menang juga ya mereka ya. Rusia itu bener-bener hancur banget. Oke. Beda dulu zamannya siapa namanya? Saat Arshavin. Ya. Jauh, bener-bener jauh. Oke. Denmark, ya untuk gue sih Denmark selesai. Denmark selesai bukan karena mereka nggak jelek ya. Bahkan gue bilang waktu ada Eriksen, ini bisa jadi salah satu kuda hitam yang mengejutkan. Tapi setelah Tapi kasus Eriksen ini adalah pukulan mental yang sangat telak. Gue rasa pemain Denmark semua udahlah bubarin aja, kita mau pulang aja. Ada gitunya ya. Ini kayak ini nih Denmark 9. Tapi bisa juga tentu dari sisi yang lain kalau kita ingin melihat mereka expatriot ya. Jadi lebih ingin membayar sih sebetulnya. Betul, ayo kita lakukan ini untuk Eriksen, ada gitunya tuh. Karena musibah dan juga situasi seperti ini bisa terjadi kepada siapa aja betul, gitu, hanya pada tim Denmark gitu. Bahwa mereka memang agak pasti sedikit banyak terpengaruh dengan case-nya Eriksen, iya, tapi ya bisa aja Eriksen itu ada di tempat yang lain gitu. Iya. Jadi menurut gue seharusnya mereka secara profesional tetap harus bermain all out. Secara profesional mereka berusaha memang. Mereka akan berikan segalanya, tapi lu kan tahu sendiri kalau otak sama hati udah tidak beda, sinkron, nggak di satu nggak tempat. mau gimana maksanya pun nggak bisa, Cuk. Jadi Belgia bisa memanfaatkan peluang ini ya. Oh iya. Ya. Dan gue bilang sih Denmark ini udah pulang lah, udah selesai. Oke, jadi Denmark kita lihat apakah bisa sedikit banyak berjuang buat timnya, rekannya gitu ya, Eriksen di pertandingan lawan Belgia nanti. Prediksi akan menang mudah, gede lagi nggak menang ini Belgia? Iya. Menang gede lagi ya? 3-0. 3-0, Lukaku jadi top skor kalau lagi nih. Top skor masuknya berapa? Posisi 3-0. 2-1 paling ya. 2-1 ya, oke itu dia prediksi. Tapi dikit aja tentang Ukraina lawan Makedonia. Ini ada prediksi nggak? Dikit aja. Nggak menarik sih mau prediksi pertandingan ini. Itu Makedonia dibantai. Kalau ya? Ukraina main kayak Belanda, itu dibantai Makedonia. Harusnya dia masuk zona Asia baru bisa kompetitif. Tapi dia Ukraina lolos itu asli bagus mainnya. Lolos Euro lolos. Oke, jadi akan menang mudah juga lah ya. Australia main di situ lumayan. At least ada perlawanan ya. Oke. Nah, Jebretim nih buat yang lagi pada nonton kita, tenang juga kan banyak juga ya komen-komen Jebretim. Dong bahas juga Copa America. Gitu. Nih kita akan bahas sedikit. Mainnya pagi, Bro. Iya, mainnya pagi 6:30 pagi. Gitu. Jebretim dengerin. Gua harus nonton Euro untuk bahas di sini. Terus paginya suruh nonton Copa America. Makasih ya. Kapan gua tidurnya? Dikira enak banget nonton Euro 3 pertandingan Copa America terus besoknya tinggal mati 2 hari. Tapi dikit besok kan di grup B ada Brasil ketemu Peru sama Kolombia ketemu Venezuela. Brazil akan mulus-mulus aja ke perjalanannya coach di Copa America. Masih mulus-mulus aja. Mulus karena lawannya terlalu cemen. Tapi Argentina kemarin kejutan kan 1-1 seri pertama. Masuknya Brazil akan masih mulus-mulus aja berarti ya. Sampai final. Kayak sih gitu sih. Sampai final ya. Ujung-ujungnya Argentina Brasil finalnya. Oke, itu dia tuh udah dibahas walaupun sedikit, tapi nanti mudah-mudahan kita punya waktu yang lebih banyak lagi di lain kesempatan buat bisa ngebahas Copa America lebih panjang ya. Nah ini juga salah satu yang menarik di pagelaran sepak bola sekarang lagi pada rame, lagi padat banget. Plus juga selagi pada berjalan turnamen, bursa transfer kan juga terus berjalan. Ya kan, ini mau panas nih katanya udah sepakat Barcelona sama Memphis Depay. Dan Ramos resmi meninggalkan Real Madrid. Oh iya. Wow, ini Barcelona dapat Depay katanya. Ramos malah pergi dari Real Madrid. Ya kan namanya juga hidup ya, ada yang masuk ada yang keluar katanya gitu ya. Oke, jadi kita lihat apakah nanti transfer pemain ini dan kita lihat Ramos akan kemana. Kalau ada ketentuan, ada keputusan Ramos kemana akan kita bahas juga di Dewan Panitia Indonesia. Tapi kita pengen biar makin semangat malam hari ini, ini juga nanti siap-siap untuk nonton pertandingan Euro. Kita dihibur dulu dong sama komika yang membawakan jadi host di stand up olahraga. Ada Oki Rengga. Silakan Oki Rengga.
Udah ketawa dulu. Bajunya bagus ini. Kalau lihat baju saya, rindu siapa? Rindu pemain Medan United. Iya. Medan United. Iya. Orang Medan cinta United. Iya. Hoga coach. Dikira cuma dia yang bisa bahasa Belanda. So-soan di sini coach tuh tadi cuma disuruh mengartikan bahasa itu tadi, Iya, bukan iya. so-soan bahasa Belanda. Ini DPI Dewan Pundit Indonesia, bukan Dewan Pundit POC. Jangan pakai bahasa Belanda di sini. Terus tadi dia bilang, gua nonton ya Piala Eropa malam. Terus aja gua disuruh nonton Piala Amerika. Gua nggak tidur. Kalau mau nggak tidur nih minum kopi. Biar kasih kopi. Biar tetap semangat ya. Enggak mati ya. Biar semangat tuh. Biar semangat. Gini ya, yang kalian tidak tahu, Oki ini kan banyak cincong. Oke? Kita biarkan dia banyak cincong. Karena kayak kita sering taruhan banyak cincong, ya gue menang belak, gue dibully terus. Ujung-ujungnya dia yang transfer. Kalau itu memang setuju. Karena kemarin bener tuh yang ku ceritain kemarin. Coach Justin bilang, ada pernyataan gini, kalau seandainya Coach Justin megang tim ini, kalian jangan dipegang karena itu pasti kalah. Kemarin dibilangnya Italia juara. Dia nggak pernah bilang Italia juara. Tunggu dulu. Fitnah. Dia bilang Italia juara. Aku udah pasti. Mat dibilang suka aja gagal, apalagi juara. Gagal total dong. Hari itu ku pegang tim lawannya. Begitu ku pegang, dia ngeluarkan pernyataan. Itu bukan saya yang bilang. Aku astaga. Jadinya beneran menang Italia. Beneran menang kan jadinya. Oki ini gampang dipancing. Jadi kalau main kecil, duit kecil, dia milih. Wah gayanya bla bla bla. Gofur dulu. Sekali main gede kalah. Tapi tadi Koci ngeprediksi Belanda itu menang 4-1. Ya kan? Betul. Berarti berani dong ngepur 1,5 malam ini. Kalau memang 4-1, ayo di sini kita saksikan. Kalau memang berani pur 1,5 aku makan. Aku nggak ada masalah. Ada beberapa pernyataan yang udah aku tulis. Salah satunya dia bilang debor keras kepala. Dikiranya dia enggak. Apa dikiranya ini mandi-mandi sanggup melawan dia? Mana sanggup? Berapa orang yang udah nggak mau lagi main sama dia di sini? Pantasan gue bingung kok tumben Jasin sama gue. Iya. Pokoknya teman-teman udah gak mau lagi kan dia. Bang Bes bawa ini alat peraga dibuang sama dia. Nulis kertas dicoret dikoyak sama dia. Iya benar. Dikira dia nggak keras kepala ini bilangin debor keras kepala. Aku ampun kali aku. Tapi ada pernyataan Bung Yuki bilang barusan Makedonia itu cocoknya main di Asia. Iya kata Bu Mas Yuki. Kalau di Asia pasti menang. Belum tentu. Dikiranya di Indonesia lapangannya bagus-bagus. Main tuh di Stadion Cendrawasih Jakarta Barat itu. Lapangannya kayak aspal. Jatuh berdarah semua. Cuman yang gue tunggu ini kalau memang benar Belanda menang 4-1, saya tunggu nanti di grup pur 1,5-nya. Sampai ketemu di DPI besok. Bye. Terima kasih Oki Rengga, terima kasih. Aduh, Cuma Oki doang yang bisa ngerosting coach ya. Langsung di sini ya. Aduh, oke. Aduh, kalau waktu yang udah keluar, potong aja nih. Oke, tapi itu tadi keseruan kita hari ini. Terima kasih. Silakan terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa ikutin semua media sosial Jebret Media. Jangan lupa juga langsung baca-baca berita di www.jebretmedia.com. Yes, jangan lupa ya subscribe Jebret Media TV. Selalu saksikan semua playlist di Jebret Media TV. Coach Yasin, thank you. Mas Yuki, thank you. Thank you. Oke, thank you banget. Terima kasih. Kita cabut dulu sampai ketemu besok. Dah. Bye.